Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwa, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songong. Merekalah sang pendakwa dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gotalo. Hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, masjid. Masjid merupakan tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam. Yang kedua, keraton. Keraton merupakan istana tempat tinggal raja atau sultan bersama keluarganya. Yang ketiga, kaligrafi. Kaligrafi merupakan seni melukis indah yang diperoleh dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat Al-Quran menjadi bentuk yang diinginkan. Hiasan kaligrafi biasanya terdapat pada dinding-dinding bangunan masjid, terutama pada bagian mihrabnya, gapura masjid, gapura makam, dan nisan-nisan kuburan. Yang keempat yaitu karya sastra. Karya sastra yang dihasilkan pada masa kerajaan-kerajaan Islam umumnya berisi ajaran khusus seperti tasawuf atau budi pekerti yang baik maupun filsafat kemasyarakatan. Kesastraan juga ditulis dalam beberapa bentuk, yaitu suluk berisi ajaran tasawuf, syair, hikayat, dan babat. Yang terakhir yaitu makam. Makam adalah tempat dikebumikannya seseorang setelah meninggal. Hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia, diantaranya Masjid Kudus. Masjid Kudus didirikan oleh Sunan Kudus. Bentuk bangunan masjid ini memiliki ciri khusus. Bagian menaranya menyerupai candi Hindu. Masjid Cirebon. Masjid Cirebon didirikan pada abad ke-16 Masehi ketika Kerajaan Cirebon berkuasa. Bentuk atap Masjid Cirebon juga berupa atap tumpang, terdiri atas 2 tingkat. Masjid Angke. Masjid ini terletak di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, yang dibangun pada abad ke-18. Masjid ini beratap tumpang 2. Masjid Angke merupakan masjid tua yang masih terlihat kukonannya. Masjid ini dibangun pada tahun 1761. Masjid Demak. Masjid Demak didirikan pada masa pemerintahan Raden Fatah. Bangunan masjid terletak di Kadilagu, Demak. Masjid ini beratap tumpang yang mirip dengan bentuk pura Hindu. Masjid Demak didirikan dengan bantuan para wali songo. Pembangunan masjid dipimpin langsung oleh Sunan Kalijaga. Keunikan masjid ini terletak pada salah satu tiang utamanya, yakni terbuat dari bahan pecahan-pecahan kayu yang dibuat tatal atau soko tatal. Masjid Banten. Masjid Banten didirikan pada abad ke-16. Bangunannya masih memiliki atap tumpang
sebanyak 5 tingkat. Kemudian model bangunan seperti ini untuk menggambarkan derajat yang dapat diraih seseorang dalam Islam. Menara Masjid Banteng dibangun oleh arsitektur Belanda bernama Kardel. Itulah sebabnya menara tersebut bergaya Eropa menyerupai mercusuar. Hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia diantaranya Keraton Cirebon. Keraton Cirebon didirikan oleh Fathahillah atau Syarif Hidayatullah pada tahun 1636. Letaknya di kota Cirebon, Jawa Barat. Istana Keraton Surakarta. Istana Keraton Surakarta terbentuk berdasarkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Keraton Surakarta sebelumnya merupakan wilayah Kerajaan Mataram dengan Raja Pakubuwono III. Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta semula merupakan wilayah Kerajaan Mataram. Kemudian berdasarkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 didirikan Kerajaan Yogyakarta dengan rajanya yang pertama Sultan Hamengkubuwono I. Hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia diantaranya makam Sultan Malik Al-Saleh Aceh. Makam ini merupakan salah satu makam peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Sultan Malik Al-Saleh adalah sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267. Sultan Malik Al-Saleh salah satu raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Makam Maulana Malik Ibrahim, Gresik. Maulana Malik Ibrahim yang disebut Sunan Gresik itu adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa ketika Kerajaan Majapahit masih berdiri abad ke-15. Makam Fatimah binti Maimun, Gresik. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah. Batu nisannya ditulis dengan bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya Kufi, serta merupakan nisan kuburan Islam tertua yang ditemukan di Nusantara. Hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia, kaligrafi bentuk wayang dari Cirebon. Berdasarkan penelitian Matthew Isaac Cohen atau Profesor Sinematografi dari Royal Hollow University of London yang dipaparkan pada acara bedah buku Seni Tata dan Sungging Wayang Kulit Cirebon di Institut Studi Islam Fahmina. Menurut beliau, perkembangan wayang kulit di Cirebon dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam di wilayah Kesultanan Cirebon merupakan bentuk diplomasi dakwah. Wayang kulit Cirebon akrab diperkenalkan oleh para ulama dan para penguasa lokal atau bahasa Cirebon Gegeden yang telah memeluk ajaran Islam sebagai media dakwah. Wayang kulit Cirebon juga digunakan sebagai simbol agama dan media untuk bercerita tentang kebiasaan sehari-hari. Hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia, di antaranya karya sastra. Karya sastra sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, babad. Babad adalah cerita berlatar belakang sejarah yang lebih banyak dibumbui dengan dongeng. Contohnya babad Tanah Jawi, babad Demak, babad Giati, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hikayat. Hikayat ialah karya sastra yang berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai sarana pelipur lara atau pembangkit semangat juang. Contohnya hikayat Sri Rama, hikayat Hang Tuah, hikayat Amir Hamzah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu syair. Syair ialah puisi lama yang tiap bait terdiri atas 4 baris yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Contohnya syair Abdul Muluk. Yang keempat yaitu suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf, sifatnya pantheistis, yaitu manusia menyatu dengan Tuhan. Tasawuf juga sering dihubungkan dengan pengertian suluk, yang artinya perjalanan. Alasannya, para sufi sering mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Di Indonesia, suluk oleh para ahli tasawuf dipakai dalam arti karangan prosa maupun puisi.
Istilah suluk kadang-kadang dihubungkan dengan tindakan zikir atau tirakat. Itulah tadi penjelasan hasil-hasil kebudayaan Islam di Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.